Disinilah aku, di belakang rumah yang luas ini. Mama tadi pamit pulang setelah pertengkaran kecilku dengan Aga. Hampir setengah jam aku di sini. Dia belum menyusul juga. Kayla, suara berat dan dingin itu jangan ditanyakan lagi. Sudah jelas itu Aga. Manusia bucin setengah mati dengan Clarina. Aga duduk di sampingku dengan menghela nafas pelan. Kayaknya dia capek banget harus ngurusin masalah ini. Habis pulang dari Bandung langsung marah-marah. Aku minta maaf. Kenapa dia malah minta maaf? Atau gara-gara dia ngebentak aku? Aku baru lihat Aga ngebentak aku kayak gitu. Mungkin saja dia merasa bersalah. Aku kira dia akan marah lagi. Gak apa-apa. Ucapku seadanya karena bingung juga harus menjawab apa. Clarina memang begitu. Mungkin dia kelepasan. Kalau tahu begitu kenapa bucin banget gak? Mendingan sama aku. Padahal udah kenal aku dari kecil. Kenapa dia gak bisa cinta sama aku? Malah dianggap keluarga. Iya, kenapa kamu bisa bucin banget? Aku tanyakan saja kepada dia. Kalau masalah cantik, aku pun juga cantik. Yakin kamu tanya itu? Udahlah, daripada dengernya patah hati, mending gak usah cerita aja. Aku juga udah tahu. Awal mula mereka mulai suka. Hebatnya sampai sekarang pun aku belum bisa move on sama sekali. Malah dinikahin. Gak usah deh, Gak. Kalau kamu dituduh yang macam-macam, bilang sama aku. Beneran, ini Aga yang bilang. Aku pikir setelah ini semua Aga tidak peduli lagi denganku. Walaupun cuma dianggap keluarga olehnya, lumayanlah dapat perhatian lagi. Emang mau kamu apain? Katanya gak mau namamu jelek. Ya emang, aku sudah dicap pelakor oleh teman-teman dulu di kampus. Padahal kan aslinya cuma dijodohkan. Jangan kalian pikir aku bakal diam saja. No, aku langsung membantah tuduhan yang entah berasal dari mana datangnya berita palsu itu. Malah teman SMA aku yang mendukungku karena mereka tahu pertama kali aku paling dekat dengan Aga. Tapi semenjak Aga pacaran dengan Clarina, mereka berbalik membenciku. Karena jelas saja, hubungan Aga dan Clarina resmi berpacaran. Sedangkan denganku hanya dekat sebatas teman tapi mesra. Iya sih, semoga aja mantanmu itu gak ngomong aneh-aneh. Yang aku tahu dulu Clarina agak baik, bahkan saat pacaran dengan Aga. Dia nyuruh Aga buat jemput aku yang mobilnya tengah mogok. Tapi semenjak perjodohan ini, aku sudah tidak kenal Clarina yang dulu lagi. Kalau perjodohan ini membawa perpecahan, mending tidak usah saja. Sebab keluarga Aga yang lain juga tidak suka melihatku. Apalagi neneknya Aga. Lihat aku aja udah kayak lihat maling. Apa aja yang aku lakuin pasti diomelin. Sampai bosan sendiri aku. Padahal Papa Erlan baiknya minta ampun. Berbanding terbalik banget. Dia begitu karena sudah dikenalkan Clarina terlebih dahulu. Malah tidak jadi karena kehalang perjodohanku dengan Aga. Semoga aja. Baru saja akan menjawab, bel rumah berbunyi. Siapa yang datang? Biar aku buka. Aku mengikuti Aga dari belakang. Penasaran juga. Clarina, ucap Aga kaget. Aku juga kaget. Ngapain dia kesini? Atau jangan-jangan belum puas pertengkaran kita di mall? Clarina tersenyum tipis menatapku. Masuk, Rin. Aga mempersilakan Clarina untuk masuk ke dalam rumah. Kalau nanti kita bertengkar lagi gimana? Apalagi cuma ada aku, Clarina dan Aga. Tapi dilihat-lihat, Clarina bukan akan memakiku lagi. Wajahnya juga terlihat sedih. Kedatangan aku ke sini mau minta maaf. Khususnya sama kamu lah. Aku tahu perkataanku yang kemarin sangat keterlaluan. Seharusnya aku gak ngucapin seenaknya. Apalagi orang tua kamu sudah meninggal. Ucapan Clarina terlihat tulus. Aku tahu Clarina itu sebenarnya baik. Tapi ya pasti agak tidak terima kalau mantan pacarnya menikah denganku. Wajar lah kalau lo ragu sama gue. Intinya kalian jalanin kehidupan sekarang. Gue tahu, mungkin ini yang disiapkan Tuhan. Jodoh lo Aga. Clarina tersenyum tipis. Beneran, Rin. Gue juga minta maaf sama lo. Gara-gara ada gue hubungan kalian gak bisa bersatu. Aku agak kaget dengar Clarina.
Duh, dosa gak sih aku jadi pemisah di antara mereka? Aku tidak berniat begitu. Tapi ini memang permintaan papanya Aga. Bukan lo, tapi udah takdirnya mungkin. Kalau udah begini gak bisa dipaksain juga kan? Fokus saja sama Aga lah. Gue gak akan nyalahin lo lagi. Tindakan gue bener-bener salah. Akhirnya hubungan ini jadi baik lagi. Tapi masalahnya, Aga mungkin butuh waktu buat ngelupain sepenuhnya Klarina. Aku tahu bakal susah, tapi kalau setiap hari bersama tidak menutup kemungkinan kan? Buat Aga mempunyai perasaan, walau sekedar sayang saja. Maaf Rin, aku gak tahu bakal begini, ucap Aga. Gak apa-apa Ga, kalian jalanin aja pernikahan ini. Gue bentar lagi juga mau nyusul kalian. Nyusul? Nyusul nikah gitu? Udah dapet calon aja Klarina? Sama kok kayak kalian, dijodohin. Umur gue juga udah 28 tahun, udah tua. Semoga bahagia, ucap Aga dengan senyum tipis. Aku tahu Aga menyimpan sakit hatinya. Kalian datang ya, bentar lagi gue undang. Semoga saja setelah ini Aga bisa membuka hatinya untukku. Walaupun lama, tapi aku akan sabar menunggu. Cinta pertama itu memang susah dilupakan. Aku udah ngerasain, tapi udah susah-susah lupain, malah jadi juga sama Aga. Siap. Sedangkan Aga hanya tersenyum tipis. Biarlah hubungan kita tetap berjalan. Jangan sampai kita musuhan. Akhirnya aku gak nambah musuh lagi. Hari ini ada acara di rumah Mama Wulan. Aku dan Aga disuruh untuk ke sana. Tentunya di sana ada keluarga besar Aga. Harusnya aku sudah siap digosipin lagi. Toh malah berkurang dosaku. Udah siap belum lah? Aga sekian kali menanyaiku, yang tak kunjung selesai berdandan. Perempuan itu repot gak? Belum, bentar lagi. Aga menghela nafas pelan. Aku tahu dia sangat bosan menungguiku yang tak kunjung selesai make up. Biarinlah, biar dia tahu rasanya menunggu itu membosankan. Ibarat kayak cintaku ke kamu, yang tak kunjung kamu balas gak? Bentar terus, ucap Aga kesekian kalinya. Sifat dia sedikit berubah ke aku setelah pertemuan dengan Klarina kemarin. Ya baguslah, mungkin dia udah mau nerima kenyataan ini. Biarlah berjalan sesuai takdir. Udah selesai nih, kita langsung berangkat menuju rumah Mama Wulan. Tadi sempat bilang ke Aga kalau mampir dulu ke toko roti. Ke rumah Mama mertua harus pakai buat tangan dong. Gak enak kalau cuma bawa orang doang. Perjalanan hanya membutuhkan waktu 15 menit. Di sana juga sudah banyak orang. Aku dan Aga beriringan masuk ke dalam rumah, yang malah disambut dengan kesinisan oleh Tante Aga. Ya cuma aku yang ditata begitu. Banyakin sabar Dela dengan orang begitu. Tante kira kamu gak kesini. Soalnya udah banyak orang baru datang. Padahal rumah kamu kan deket ya. Kan, mulai julidnya. Gak sadar udah tua masih aja julid. Ada urusan sebentar tadi. Aga menjawab datar. Mungkin dia juga tidak suka dengan sikap tantenya itu. Sama. Ngapain ngurusin hidup orang coba? Mama Wulan aja santai. Oh, urusannya lebih penting dari keluarga. Ya ampun, masih aja julidnya. Ini gak ada Mama Wulan. Biar dia kicep berhenti ngoceh. Malah bikin pusing nih. Padahal Mama Wulan tidak begitu sewot. Ini adiknya malah sebaliknya. Kenapa Tan? Ada yang salah? Ucap Aga yang seolah udah capek menanggapi. Ingin aku rasanya memaki dia. Tapi ingat, ini rumah mertua. Jangan bikin citramu jelek lah. Udah gak ada yang suka sama kamu. Udah datang toh kalian berdua. Mama Wulan menyambut kami dengan bahagia. Untungnya yang jadi mama mertuaku Mama Wulan, bukan Tante Desti. Pasti dinyinyirin setiap hari. Iya mah, ucapku sambil memberikan kue yang kubeli. Walah, kenapa harus repot-repot? Gak apa-apa mah, gak repot kok. Ya udah, kalian gabung aja di halaman belakang. Lagi pada bakar-bakar. Aku dan Aga menuju halaman belakang rumah. Di sana sudah banyak sepupunya Aga. Mau gabung takut gak pada welcome. Aga menganggukkan kepalanya kepadaku. Tanda aku harus berani. Sebenarnya aku sudah agak kenal dengan mereka. Dan aku paling tidak suka dengan Gandhi. Anaknya Tante Desti tadi. Sama seperti mamanya, julid.
Hai, gue bantuin boleh? Semua orang menoleh dan menatapku dengan raut yang tidak bisa kubaca. Alora, adiknya Gandhi, gadis cantik yang masih kuliah seingatku, tersenyum ramah kepadaku. Akhirnya ada yang peduli juga. Tiara, anaknya Tante Nia, menatapku tidak suka juga. Papa Erlan punya 2 adik. Iya, Tante Nia dan Tante Desti. Erza yang bisa menerimaku tidak ada di sini. Katanya ada acara di kampusnya. Boleh kok kak, ini juga masih banyak. Cari muka. Meski itu gumaman, tapi aku masih bisa mendengarnya. Bukan aku aja, tapi semuanya juga pasti dengar. Siapa lagi kalau bukan Gandhi yang berani bicara seperti itu? Gan, jangan cari masalah. Aga memperingati dan menatap tajam Gandhi. Muka masih kalah ganteng dengan Aga aja sok. Siapa yang cari masalah? Emang bener kan? Dia cuma cari muka. Ucapnya sambil menunjukku. Si Gandhi malah tambah sewot. Mau ku tonjok saja mukanya, kalau nggak ingat di sini rumah Papa Erlan. Laki-laki kok julid. Udah Logan. Laki-laki yang tak ku ketahui namanya tersebut juga melerai. Kayaknya di sini yang julid cuma Gandhi deh. Ada masalah sama lo. Sebenarnya aku tahu dari tadi agak meredam emosinya. Sebelum semuanya datang ke sini, aku memperingati Aga supaya jangan kepancing Gandhi. Gak, udah gak usah kamu tanggepin, biarin aja, bisikku kepadanya. Syukurlah Aga menurutinya dan mulai menyibukkan diri. Aku membantu Aga yang menghidupkan arang. Semuanya sibuk dengan diri sendiri setelah perdebatan Aga dan Gandhi. Belum tahu siapa gue. Kenalin, Satria. Laki-laki yang sempat melerai itu mengulurkan tangannya kepadaku. Kayla. Aku menjawab dengan pelan, sedangkan aku melirik Aga yang seolah tidak peduli itu. Gue anak pertama Mama Nia. Walah, anaknya Tante Nia toh. Berarti adiknya yang Tiara tadi. Aku memang tidak mengenal semua keluarga besar Aga, sebab ada aja yang di luar negeri. Oh, cuma itu yang bisa kukatakan. Bingung harus menjawab apa. Kerja di mana? Satria masih terus menanyaiku. Di Wickrop, aku menjawab seadanya. Itu adalah perusahaannya Wildan, yang bersebelahan dengan kantor Aga. Lah, bantuin kek. Aga menatapku datar, dan gantian melirik Satria dengan sinis. Ini sebenarnya Aga kenapa sih? Lihat Satria begitu, padahal dia cuma tanya juga. Iya, Ga. Acara masak-masak sudah selesai. Kini semua hidangan sudah tertata di atas meja. Dan di sini juga ada neneknya Aga, ibu dari Papa Erlan. Kita biasa memanggilnya Eyang. Tatapan Eyang swastika dari tadi cuma ke arahku saja. Kok malah jadi serem gini sih? Ya udah dimakan semua. Papa Erlan mengawali. Setelah selesai memimpin doa, aku juga mulai mengambilkan Aga makan. Soalnya semua istri-istri di sini langsung sigap mengambil piring-piring suami mereka. Apalagi aku sudah diawasi oleh Eyang. Segini cukup gak? Kayla, bukan Aga yang memanggil, tapi malah Eyang swastika. Kenapa Eyang menatapku tajam begitu? Iya Eyang, aku menjawab pelan. Kamu berani ya manggil suami pakai namanya saja? Tidak sopan. Ya ampun, itu aku sampai tidak berpikir ke sana. Duh, gimana nasibmu, La? Gak apa-apa, Eyang. Kayla dan Aga seumuran. Bukan aku yang menjawab, tapi malah Aga. Sebenarnya sih aku dan Aga beda 1 tahun. Maaf, Eyang. Aku menunduk takut. Ma, udah cuma masalah begitu. Papa Erlan ikut membelaku. Gak terdidik. Walau Eyang mengucapkannya pelan, aku masih bisa mendengarnya. Kenapa sih pemikiran orang-orang tentang anak yang ditinggal orang tuanya pergi pasti bilangnya tidak terdidik? Eyang, apa berhak Eyang bilang begitu? Akhirnya Aga membelaku. Aku pikir tidak akan ada yang membelaku. Maaf, Aga gak bisa lanjutin makan. Ucap Aga yang langsung menarikku keluar dari rumah Papa Erlan ini.